Takwa itu maknanya 3. Yang pertama al-khauf, takut. Jadi takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah maknanya al-hadru, waspada. Karena urip itu banyak ujian, hati-hati. Dan yang ketiga al-wiqayah, menjaga diri jangan sampai sengsara. Jadi aktif takwa yang pertama apa? Takut. Kedua waspada. Yang ketiga menjaga diri. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah, haruslah kalian takut, waspada, jaga diri. Wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Gimana caranya? Haruslah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk menghadapi esok hari. Tafsirnya bagaimana? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lihat ini, menafsirkan sing warnanya kuning. Ya, sing warnanya kuning menafsirkan wal tandur nafsu ma qaddamat liqad, haruslah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia lakukan untuk esok hari, yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum dihisab oleh Allah. Wanduru ma dzakhartum li anfusikum minal amali shalihah. Perhatikan apa yang sudah kamu tabung, investasikan untuk hari esok berupa amal-amalan yang soleh untuk diri kalian sendiri. Jadi maksudnya sikit dewek duwe apa, gue persiapan ngesuk. Karena kematian itu kita nggak tahu kapan. Maka kudu selalu siap. Jangankan kematian, wong dewek negara plesir be siap-siap wis suwe. Betul nggak? Kadang-kadang jangankan gue puasa urung rampung bayi siap-siap badak. Ya ora? Padahal badak kalau puasa lebih utama mana? Puasa. Satu hari puasa itu jauh lebih utama daripada hari raya. Kan begitu? Tapi gumune badak gue dipersiapna jauh-jauh hari. Apa? Oh ya, ngalangi ya. Sementara puasa malah ora. Sama ya. Kalau ada orang mau lahir, wong tuanya pada persiapan. Ya ora. Persiapan jeneng, persiapan kok lahirnya nang endi. Terus engko klamine pira, terus kok arep acara apa. Lah mati kok ora di persiapkan. Ya. Soalnya apa? Mati kemudian dipersiap, nah Ustaz, wong nek kelahiran kan genah arep lahirnya kira-kira kapan. Nek mati kan ora genah, justru gue sing matine ora genah kapan kudu siap sewaktu waktu, begitu loh. Jadi kayak kita pagi hari ini kayak gini kan lagi persiapan, Pak. Ya ora? Iya, jadi yang ngerpas kayak gini nasing mati wis siap lah. Siap ora? Wish. Ya tak tongakna lah ya. Tak tongakna siap maksudnya. Ya, tak tongakna siap. Ya. Dan bagi orang beriman kematian itu nggak usah ditakuti. Yang ditakuti itu bekal menuju kematian. Nek mati kowe wis mesti, Pak. Tapi yang belum pasti kita mlebu surga apa mlebu neraka. Jadi sing kudu ditakuti itu yang belum pasti. Nek mati mesti kabeh wong mati. Tapi sing mlebu surga neraka kan urung ngerti. Jadi kowe sing kudune wedi, makanya kita harus siap-siap. Ya. Dan kita juga nggak tahu apakah Ramadan depan sih menangi apa orang. Bulan yang Masya Allah orang beramal soleh pahalanya luar biasa, menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Kan hanya Ramadan, Pak. Puasa Asyura hanya setahun. Puasa apa lagi? Puasa Zulhijjah 9 Zulhijjah, Arafah hanya 2 tahun. Ramadan itu bisa menghapus semua. Mulanya kalau dimanfaatkan dengan baik, hati-hati. Dalam riwayat Auza'i kalau nggak salah Imam Al-Auza'i, Rasulullah SAW nanti ngendiko, atani Jibril pernah mendatangiku. Faqal, dan Jibril berkata, ya Muhammad, man adraka Ramadana famata falam yughfar lahu fadkhalahu Allahul nar. Fa'adkhalahullahu nar. Wahai Muhammad, siapa yang diberi kesempatan hidup menangi bulan Ramadan nganti rampung kok ora digunakan untuk mohon ampun kepada Allah dan tidak mendapatkan ampunan Allah,
maka pasti aku akan memasukkannya ke dalam neraka. Faqultu amin, faqala amin. Maka aku Nabi Muhammad mengatakan amin. Dan malaikat Jibril juga mengatakan amin. Ngeri mbok diamini Rasulullah karo malaikat Jibril. Siapa yang diamini? Wong-wong sing orang memanfaatkan Ramadan untuk mohon ampun kepada Allah. Padahal ampunan Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Mbok dosane segede apapun nek wis tobat mohon ampun insyaallah, Pak. Ya apalagi kalau di saat kita mohon ampun, saat orang-orang pada lelap tidur, kita bangun kayak mau esok ya, onyong nembe turu setengah rolas, jam loro pada teka, surat jinepol. Kemudian saya lanjut saja. Ini Ramadan itu bulan yang Masya Allah tadi sudah saya sampaikan dalam hadis riwayat Imam Nasai nomor 1992. Rasulullah SAW ngendika, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Datang pada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Berkah Ramadan itu apa? Satu, faradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan puasa. Lha wong diwajibna kok berkah? Nah itu pandangannya wong beriman karo ora beda, Pak. Nek wong beriman justru karena diwajibkan jadi berkah. Karena kalau wajib berarti Allah akan memberikan pahala yang besar. Nek sunnah berarti orang gede, Pak. Kan begitu logikanya. Ya betul. Ya, nek ora diwajibna, ora disunahna berarti ya langka pahalane. Jenengane mubah. Oke? Ya, baik. Terus yang kedua apa? Wa futihat abwabul jannah. Ya, jadi dibuka pintu-pintu surga atau pintu-pintu langit. Ini kalau di Ngapak sudah saya jelaskan, ulama terbagi dua. Satu memahami secara hakiki, ya betul-betul pintu rahmat dibuka. Ya, jadi betul-betul pintu surga dibuka, berarti banyak orang masuk surga. Yang kedua secara maknawi, maksudnya dipermudah beramal soleh. Dipermudah beramal soleh. Jadi bulan Ramadan kan gampang banget orang beramal soleh, Pak. Janjane. Jangan nyontakon wingi bobo, nek jenengan pas lagi utang puasa nyaur di luar Ramadan abot ora? Lebih abot, Pak, dibanding di bulan Ramadan. Bu kenapa? Kalau panjenengan nek Ramadan kok bisa tangi sahur enteng itu ya. Jajal begitu rampung Ramadane. Angel. Pas malam Idul Fitri bae tangine subuh. Padahal sedurunge jam loro wis tangi. Kayak gue ora? Nang kene kayak gue ora? Apa ora? Nang kene tangi terus. Ya begitu. Terus yang ketiga, wa ghuliqat abwabu apa? Wa yughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Maknanya dua, betul-betul ditutup. Yang kedua maksudnya itu kiasan. Karena orang banyak beramal soleh, jadi pintu neraka itu rasanya sempit. Karena orang pada beramal soleh semua. Itu makna yang kedua. Jadi jarang orang berbuat dosa. Berarti ini anak wong bulan Ramadan gawe dosa, jangan gue wong kemplu bin tomplo. Mati orang kemplu bin tomplo. Ya. Masa nang bulan Ramadan malah gawe dosa. Dan yang terakhir apa? Nah, masih makna tadi. Yang terakhir adalah wasuffidatis syayatin atau watughallu fihi mardatus syayatin. Itu lihat. Dan dibelenggu setan. Maknanya dua. Satu, setan benar-benar dibelenggu. Ya, walaupun dalam pendapat ini ada dua, Pak. Ya. Yang pertama benar-benar dibelenggu. Berarti kalau ada manusia nggak berdosa, murni dari hawa nafsunya. Paham? Jadi selama ini mbok dewek sering nyala-nyalana setan. Jadi seolah apa-apa setan salah, padahal ya memang setan salah. Yang tidak pernah salah kan emak-emak. Halo Bu? Yang tidak pernah salah siapa? Mama. Pokoknya ngerana apa-apa sing salah siapa? Bapake. Ya wis terima bae ya Pak. Rane bapake kadang orang kuat mati disit. Orang andel ngetakon lurah Pecikalan. Nang Pecikalan gue liwi akeh duda apa randa? Bae. Randone jawab seru bae, rondo. Iya, kompak wae jan. Mulane ke nek deleng wong Pecikalan gering-gering iki nelangsani ya Allah. Sabar ya Pak.
Orang surga ketemu bidadari. Ya, baik. Itu. Yang kedua maknanya yang dibelenggu itu mardatus syayatin. Setan sing abot-abot tok. Pimpinan-pimpinan setan tok. Jadi setan sing keluyuran kuwi setan sing bleketir. Jadi manusia itu hanya tergoda manusia sing lemah imane tok. Tapi sing imane kuat-kuat insya Allah ora tergoda karena setannya setan bleketir, Pak. Berarti anggar ana wong bulan Ramadan gawe dosa, kowe berarti imane bleketiran lah. Kelas teri. Paham nggih? Kelas teri. Terus yang kedua maknanya adalah bukan setan dibelenggu. Karena itu pakai kalimatnya tughallu, tidak disebutkan siapa yang membelenggu. Maka menunjukkan sebenarnya yang membelenggu setan orang yang puasa sendiri. Karena kita lagi puasa, fokus ngibadah, setan gue jadi kayak ketek ketuluk. Nanti ketek ketuluk? Kayak apa contohnya? Jajal ndeleng nyong. Ketek ketuluk gue maksudnya celilian lah. Lingalingu. Ya, pelanga-plongo. Jadi nggoda tapi sing digoda ora tergoda karena lagi fokus ngibadah. Kayak bojone jenengan Pak lah, nek lagi mutung. Persis kayak kan jenengan malah pelanga-plongo mesti takoni, "Bu, meneng bae." "Bu, meneng bae." Kesus sih, "Bu, ge duit ndi, Pak?" Bae ngono. Langsung. Ya ora nyong sih ora kaya bojoku ora kaya kowe, Pak. Nyong juga ora bakal ngomong anakku nang kene loro. Mbok tekan ngomah kok. Ora lilawang. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya yang membelenggu setan itu orang yang berpuasa. Kenapa dia membelenggu? Mempersempit gerak setan karena lagi fokus ngibadah. Wong lagi fokus kan kayak jenengan misalnya lagi dolanan HP, lagi fokus bojone ngundang, krungu ora? Ya krungu tapi lah. Ya, mulane wong wadon nek undang wong lanang lagi dolanan HP kuwi aja ngadoan percuma. Budek. Kudune nang ngarepe HP-ne jiot, Pak. So, setruk. Ya, gitu. Baik, terus fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di Ramadan itu ada satu malam yang dirahasiakan Allah, yang malam itu disebut Lailatul Qadar. Dan dalam hadis nanti kita bahas Lailatul Qadar itu bisa dari awal Ramadan sampai akhir. Ya, bisa karena itu rahasia mbuh kapan. Paham nggih? Tapi salah satu pendapat yang paling kuat ada di 10 hari terakhir. Karena secara logika nek Ramadan nang awal-awal kan hurung teruji wong ibadah temenan apa ora? Ya ora. Karena wong-wong biasanya pada rame nang awal tapi sepi nang buri. Ya, padahal kudune sing jenenge kayak wong balapan mau bengi wis tak ngerti kan? Si jenenge wong balapan udah mau bengi ding. Nang kene apa ya? Oh berarti nang lain gon. Wong kowe anggar balapan arep finish kowe digaspol apa malah santai bae? Gaspol arep balapan melayu, balapan motor, balapan apa bae nek menjelang finish malah tambah ngegas. Kudune kaya kowe wong ibadah. Tapi nang kana ora kaya kowe, nang kana kowe gas-gaspalen pertama tok, tapi berikutnya wis ngeblebek. Ya, tapi nang kene insyaallah ke mau bengi bejan masyaallah. Iya, padahal hawane panas tapi boleh maca Quran jan mantap. Iya, kayaknya mau bengi kan sing iso 30 juz. Nah, terus Bapak Ibu, ini surat Al-Qadr ayat 3 sampai 5. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi orang yang beramal pada hari itu pada baik beramal 1000 bulan. 1000 bulan sih pira ya? 1000 dibagi 12 pira? 83 tahun, Pak. Jadi ibadah sewengi kayak ibadah 83 tahun, Masya Allah. Tapi kan rahasia, ya kan? Kapan gue yambuh?
gitu ya. Kayak ini nang malam ganjil tok, ya belum tentu, itu rahasia Allah. Wah, kan ana wong sing rajine maring masjid malam ganjil tok. Ya gitu. Nah terus ini salah satu dalil bahwa Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Hadis dari Aisyah, taharraw fi riwayah wa fi riwayatin iltamisu Lailatul Qadri fil fitri minal ashr. Ketika Nabi i'tikaf, Nabi SAW ngendika, carilah Lailatul Qadar pada malam terakhir bulan Ramadan. Dengan dalil ini, para ulama juga ada yang berpendapat Lailatul Qadar hanya didapatkan pada orang yang i'tikaf saja. Ya, sementara yang tidak i'tikaf tidak dapat. Kemudian yang kedua, jika seorang merasa lemah atau tidak mampu, janganlah sampai terluput 7 hari terakhir. Ya, karena riwayat Ibnu Umar, iltamisu ma fil ashil awakhir fa in du'ufa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Carilah 10 hari terakhir, jika dia tidak mampu ya minimal 7 hari terakhir. Kemudian ada hadis lain tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya, anna Rasulullah SAW qala fi Lailatul Qadar lailatun samhatun talqatun. Lailatul Qadar itu malam yang mudah, indah, tidak berudara panas maupun dingin. Berarti kayak ini udah mau bengi loh, panas banget soalnya. Ya, jadi tidak panas, tidak dingin, sedanglah. Tusbihu syamsuha sabihataha dha'ifatun hamra. Matahari terbit di pagi harinya dengan cahaya kemerah-merahan, tidak terik. Jadi salah satu ciri Lailatul Qadar malamnya biasa saja, enteng, ora panas, ora adem, udaranya biasa, terus paginya matahari terbit biasa. Ora panas banget. Jadi sedang lah. Dalam hadis lain dari Ubadah bin Samit, Lailatul Qadri fil ashil bawaqi man qamahunna ibtigha ibtigha mana itu? Ibtigha hasibatuhunna, ya. Apa ini terjemahnya maksudnya? Kayaknya ini salah ini ya. Mangkomahunna ibtigha'a khus hasanat kok basi itu? Oh, jadi ihtisab itu maksudnya. Hasibatuhunna fa innallah yaghfir lahu ma taqaddama min dambi. Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir. Barang siapa menghidupkan malam-malam itu karena berharap utamanya, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Dan malam itu pada malam ganjil ke-29, 27, 25, 23 atau malam terakhir bulan Ramadan. Berarti harusnya digeber sampai akhir. Dan Rasulullah SAW bersabda pula, sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah malam yang apa? Cerah, terang, seolah-olah ada bulan. Padahal angka bulan tapi cerah. Malam yang tenang dan tentram, tidak dingin, tidak pula panas. Pada malam itu tidak dihalalkan dilemparnya bintang. Jadi berarti di langit itu tidak ada bintang yang celorot gitu. Sampai pagi harinya. Dan sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah matahari di pagi harinya terbit dengan indah, tidak bersinar kuat seperti bulan purnama. Dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari pagi. Itu Lailatul Qadar. Berikutnya, maka kita harus apa? Bersungguh-sungguh, Pak. Wis genah ditandai 10 hari terakhir, ya sudah, ayo kita manfaatkan. Masalah oli ora oleh kowe kerian, Pak. Yang penting usaha disit kowe, Mbok. Iya, usaha disit itu. Lah nyong tak kayane angel oli lho, nyong dosane akeh. Belum tentu. Karena Allah yang akan memilih. Nah, 10 hari terakhir Nabi itu mencontohkan, kan Rasulullah SAW idza dakhalal asyru awil ashr al-akhir min Ramadan sadda mi'sarahu wa ahya lailahu wa aikadu ahlahu. Nabi itu kalau udah 10 hari terakhir Ramadan bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan istri-istrinya untuk ibadah.
Jadi mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya dalam beberapa syarah, maksudnya tidak memesrai istri. Jadi bojo be ora dimek, ora didulit, Pak. Pokoknya ngurusi Allah tok 10 hari terakhir. Mulane nek itikaf aja Bali, nek Bali mesti ngemek. Ya minimal ya senggolan. Apa mending turu bareng, ya wis angel kowe. Ya, itu kecuali sing kaki-kaki ini tak kayane wis ora lho. Apa teh si baik? Tergantung. Ya baik. Terus Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dan sekelompok ulama Madinah dinukil pula pada Ibnu Abbas mengatakan, "Anna ihyaha yahsulu bi ayyusalli al-'isya fi jamaah wa ya'zimu ala ayyusalli as-subha fi jamaah." Menghidupkan malam Lailatul Qadar tidak harus dengan yang berat-berat banget, tidak. Dengan sholat isya berjamaah dan bertekad melaksanakan sholat subuh berjamaah itu juga sudah dianggap menghidupkan, Pak. Jadi dengan sholat isya terus bismillah ngasuk subuh ngarep jamaah juga udah dianggap menghidupkan, walaupun ini tingkatan yang paling rendah. Jadi minimal menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dengan sholat berjamaah isya dan subuh, minimal itu. Ya. Imam Malik dalam Muwatta dari Ibnu Musayyib mengatakan, "Man syahida lailatul qadri yakni fi jamaah faqad akhadha bihaddiha minha." Siapa yang menghadiri sholat jamaah pada malam Lailatul Qadar, maka dia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Makanya Pak, nek 10 hari terakhir dia aja dodolan lah wis. Halo? Kan setahun 360 dina. Jenengan wis bendina dodolan baik. Mau mengintak sampai kena sugi ora. Wis 10 hari mencari kesugihan di hadapan Allah dengan berzikir. Eman-eman. Wong sholat jamaah nang 10 hari terakhir baik, apalagi kalau ternyata itu malam Ramadan, itu sudah dianggap menghidupkan Lailatul Qadar. Jadi jangan dihabiskan hanya untuk urusan apa? Dunia. Masa 10 dina tok ora teyang iki lho. Kan sedurunge wis pada golek duit, Pak. Begitu nggih? Lah Ustaz ki lagi rame-ramene kok setan we. Kowe apane? Setan. Lah selama ini mbok wis bertahun-tahun menangis 10 hari terakhir kok dodolan jadi lagi rame-ramene nyong takon, sugi ora? Ya ora. Ngapa? Goleknya nang waktu liyane, Pak. Dan insya Allah Pak, nek jenengan betul-betul 10 hari terakhir, bismillah nyong 10 hari terakhir ora dodolan lah. Wis cukup. Insya Allah di hari lain Allah akan ganti rezekinya lebih baik. Ya ora? Iya, karena tidak sebanding keutamaan Lailatul Qadar dengan bakti sing jenengan oleh. Gue. Tapi ya monggo, nyong ora maksa. Tergantung kekuatan iman, tingkat bleketir apa tingkat bleketor. Ya, jadi kan tingkatannya bleketir, bleketer, bleketor. Bleketir gue ya sing tingkatnya lah dodolan bae iki bleketir. Nah sing bleketer ya kadang dodol kadang ora. Iya. Nek bleketor lah wis cukup nyong dodolane ngesuk bar beda bae. Insyaallah rezekine diganti sama Allah. Siki nyong isin lah. Dine setahun 300 dina kok golek dunia boy. Sing yang golek akhirat jos. Oke? Tapi kayaknya raine ora terima temen sih. Kayak ora terima banget kok. Ya. Tegang ngembres soalnya ora duit bojone kesu. Ya nek bojone sing kesu kaya kowe ya nek angel diatur bojone ya iya ora sih. Kaya banget golek maning kaya payu-payu wae. Lagi ana sing gelem alhamdulillah. Jere kok golek maning. Emang ana sing gelem karo kaki-kaki lah. Wis pensiunan maning. Dan sewu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu nate ngendika, nih, ini hadis riwayat Imam Muslim. Man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamun nisfil lail wa man shallal isya wal fajr fi jama'atin kana lahu qiyamul lail. Sapa wonge salat isya berjamaah ditulis pahala separo bengi salat terus. Nek salat jamaah isya karo jaman subuh
berarti dihitung semalam suntuk sholat terus, Pak. Dan keutamanya luar biasa jan itu. Dengan sholat isya terus sholat subuh jamaah, gue sepanjang malam walaupun turu, gue dihitung kok ibadah terus, Pak. Apa maning ora turu? Kan begitu cara berpikirnya, ya. Jadi ini keutamaan Masya Allah. Terus menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan apa? Satu, dengan sholat. Jadi sholatnya sholat apa? Ya sholat tarawih, gitu kan? Tuh. Terus dalilnya ini mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, ini juga sama, ya. Yang kedua, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan apa? Memperbanyak doa. Jadi aja maca Quran terus ya iya, tapi juga maca donga. Donganya apa Ustadz? Perbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sebanyak-banyaknya pira sakake. Apa dongane kowe tok ya ora tambah maning. Kemudian berikutnya, hidupkan Lailatul Qadar dengan memperbanyak baca Quran dan zikir. Ya, jadi qiyamul lail itu tidak selamanya sholat. Qiyam itu berarti menegakkan ibadah, itu qiyam. Ya. Jadi perbanyak baca Quran, punya target lah. Mudah-mudahan 10 hari minimal hatam sekali, Pak. Tadi malam saya sampaikan berarti sedina 3 juz bisa, Pak. Ki engko bar kiye sejus iku kan, bar duhur sejus begitu. Bar asar sejus, bar maghrib kan buka. Bar isya sejus, wis 4-5 juz we. Malah nek 5 juz berarti bisa rampung 6 dina. Itu kan? Halo? Oh kayaknya kayak orang ngandel temen gitu. Bismillah. Ya. Terus berikutnya, nah ini kita masuk ke masalah iktikaf. Kenapa Pak? Iktikaf. Lebih ke iktikaf. Karena iktikaf menjadi salah satu syarat kita bisa menggapai Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu, ini tadi sudah saya sampaikan. Kanjeng Nabi saja sing wis dijamin mlebu surga loh, Pak. Kanjeng Nabi dijamin masuk surga enggak? Kowe bae 10 hari terakhir sungguh-sungguh ibadahe. Lah dewek si siapa? Mlebu surga bembu. Halo? Kanjeng Nabi itu lihat. Terus bahkan beliau kalau sudah 10 hari terakhir tadi sudah menghidupkan malamnya dengan ibadah. Nah, iktikaf itu artinya apa? Diambil dari surat Al-Baqarah 125. Ya, jadi antahira baitiya lit-taifina wal akifin. Ya. Jadi namanya iktikaf itu artinya nanti kita bahas secara bahasa, itu artinya orang yang menetap di masjid lah. Dan Nabi biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Jadi Nabi tidak pernah tidak iktikaf. Jadi kalau panjenengan ngaku umat Kanjeng Nabi Muhammad, apalagi ngaku Muhammadiyah, itu artinya apa? Berusaha menjadi pengikut Nabi Muhammad yang baik, tentu tidak meninggalkan apa yang beliau tidak pernah tinggalkan. Jelas betul ini? Itu apa? Iktikaf. Bahkan setelah Rasulullah wafat, istri-istri beliau aja ikut iktikaf. Kenapa pada saat Rasulullah hidup istri-istri beliau tidak bisa ikut iktikaf? Karena bergantian melayani kebutuhan Rasulullah dalam iktikaf. Paham nggih? Jadi wong wadon ora bingung, Bu. Lah nyong si itikafnya apa ya? Nyong kan ngurusi anak, masak nggo bapake. Nah, tenang. Jenengan ngurusi anak, masak nggo bapake juga pahalane gede. Paham nggih? Begitu. Lah nyong pengen itikaf tapi masjidnya urungane sing nggo wong wadon, kepriwe? Ya insyaallah jenengan itikaf di rumah di ruangan khusus yang buat mushola di rumah, itu juga bisa disebut itikaf menurut sebagian ulama. Kalau nggak salah menurut pendapatnya Abu Hanifah. Jadi wanita bisa itikaf di rumahnya tapi di tempat khusus yang buat sholat. Ya, gue nggak wanita sing produktif. Tapi wanita sing wis pensiun, sing wis tua ya bisa itikaf nang masjid. Ya kan?
Tapi nang kene nang Jawa masuk angin ora. Alah? Mboten? Mboten kulite kandel pol. Kulite kandel, lemake kandel wis pokoke lah. Wong wadon kuwi ya. Itu. Terus berikutnya Bapak Ibu, itikaf artinya secara bahasa memenjarakan, menghalangi. Jadi maksudnya itikaf habsun nafsi alat anitasarufat al-adiyah. Jadi memenjarakan diri sini dari melakukan sesuatu yang biasa. Jadi biasanya jenengan ngarit, biasanya golek duit, siki ora. Ya, dan yang namanya itikaf secara istilah al-lubsu fil masjid ala sifatin maksusatin biniyah. Berdiam di dalam masjid dengan cara tertentu disertai niat. Itu namanya itikaf. Dan hukum itikaf sunnah, tidak wajib. Paham nggih? Tapi yang namanya sunnah, kalau kita pengen dapat keutamaan ya dilakoni. Dan dalilnya ini, lihat ini, Nabi pernah beritikaf di 10 hari pertama, ingin mencari Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kemudian Nabi pernah itikaf di pertengahan bulan, dan Nabi pernah itikaf di akhir bulan. Dan Rasulullah mengatakan siapa yang mau itikaf silahkan, sing ora ya silahkan. Gitu ya. Halo. Dan wis mulai lemes kayak gini. Ya sahur lawu apa jane? Iya, jangan gendot. Karo ayam ujarku kok ya. Sing sahur ngene karo ayam mau lho. Iya, karo ayam. Nyota ora. Masa karo ayam sorry temen. Man dedek berarti ya. Nah, ini lihat ucapannya Ibnu Taimiyah. La budda lil 'abdi min awqatin yanfaridu biha bi nafsihi fi du'aihi wa dzikrihi wa salatihi wa tafakkurihi wa muhasabati nafsihi wa islahi qalbihi. Hendaklah seorang hamba memiliki waktu-waktu khusus untuk menyendiri dalam doa, menyendiri dalam salat, menyendiri dalam merenung, menyendiri dalam muhasabah dan memperbaiki hatinya. Jadi kalau jenengan belum pernah itikaf dijajal, nikmat banget Pak. Ya, mocok nang pojokan kana, dikir, nangis, kemutan dosa, kemutan ya Allah maaf ya Bu, duitnya tak umpetna. Soalnya orang tak umpet nantong terus. Nyojane tak cinta mati karo ibune, tapi yo kepremaning boros. Jadi ngapura ya punya untuk ngelombo. Jeblane ibune nang mburine krungu. Apa Pak? Tumpunan nang ndi kowe? Aduh nyesel kayak gitu. Ya begitu. Ibune juga kayak kowe pundi ya? Ya Allah, nyong jan selama ini durhaka karo wong lanang, bojoku wis kering, oleh duit susah dibentaki bae. Warung burung nyong anggar bojoku mriyangnya nyong susah. Bojone mati nyong ya ora seneng. Iku mbok. Tapi begitu urip domai. Iku ora Pak? Bojone jenengan tukang omahi ora? Ora? Alhamdulillah. Blas? Alhamdulillah. Apa wis mati? Karuan. Nek ora tau dome bojo wis mati. Ya kuwi kadang-kadang diimpeni ya. Baik, berikutnya. Wanita boleh itikaf enggak? Boleh, Bu. Itu dalilnya. Ya, karena Aisyah juga pernah minta izin pada Rasulullah untuk itikaf, maka beliau mengizinkannya. Saya tadi malam ngomong, sebenarnya istri saya sama anak saya pengen ikut Pak. Ya, tapi karena tidak ada tempat untuk khusus perempuan. Jadi itikaf sekeluarga gue rasanya Masya Allah Pak. Enak gitu ya, coba rasakan. Ya mungkin suatu saat dongakna lagi masjid dua tempat sing khusus ngewadon ya. Mungkin di tingkat tapi aja dhuwur-dhuwur. Iya, soalnya ngerti tingkat kedua wong wadon juga bebah manjate. Ya ora Bu. Halo? Padahal kempole gede-gede kok. Manjat maring masjid tok wae bebah. Tapi muteri pasar wangon 2 jam ya ora kesel. Ya ora Bu? Iya, apa meneh nek dine duit akeh ya ora kesel, tapi barang duit entong nembe bengel. Padahal keton lemes teman Bu kenapa? Duit entong kok Pak. Kayaknya ana rezeki maningnya langsung mangkat maning. Jare bengel ilang langsung. Kayaknya wong wadon nang ndi pada bayar apa ya Bu? Wali duit kan langsung kepiar. Nyenengan kepiar bapaknya modar. Jadi satu minta izin suami. Ya tapi kan lucu masa sing wadon itikaf sing lanang ora. Ya kan?
Ya, tapi walaupun sing lanang itikaf tetap dimintai izin. Kedua apa? Tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah. Jadi yang tempatnya terpisah laki-laki dengan wanita. Terus berikutnya, apa keutamaan itikaf? Satu, dapat sunnah Rasul. Kedua, sarana meraih Lailatul Qadar. Ketiga, dijauhkan dari api neraka. Tuh, barang siapa beritikaf 1 hari karena mengharap ridha Allah, Allah akan menjadikan jarak antara dirinya dengan neraka sejauh 3 parit. Setiap parit sejauh jarak timur dan barat. Jarak timur dan barat si pira, kan ora tau sing ngukur. Ya, jadi 3 kali jarak timur dan barat, berarti adoh banget. Itu hanya itikaf 1 hari saja. Mulane sing urung tahu latihan sedina ya. Ngasuk-ngasuk nambah rong dina, ngasuk-ngasuk telung dina. Terus berikutnya menunggu waktu sholat dianggap sholat. Jadi kita nih sekarang nih nunggu tekan duhur, walaupun turu tetap dianggap sholat. Ya, yang penting orang ngentut baik, orang berhadas. Bar duhur kon nunggu tekan asar, walaupun meneng baik tetap dianggap sholat selagi tetap di masjid. Berarti nek jenengan itikaf sedina sewengi berarti 24 jam dianggap sholat terus. Siapa yang nggak pengen? Dah. Yang membatalkan itikaf keluar masjid tanpa alasan. Jadi kalau keluar ke toilet, ke WC, wudu, ya boleh saja. Ya. Yang kedua berhubungan intim dengan istri, tapi ya kober-kobernya lagi itikaf. Terus nengendi maning. Ya kan angel. Tapi anggaran sing iku ya batal. Yang dibolehkan itikaf keluar kebutuhan masjid karena ada hajat. Terus termasuk ulama mengatakan lagi itikaf anak takziah, wong ninggal boleh enggak? Boleh. Tidak membatalkan. Asal bar takziah terus baliknya ming masjid orang ming rumah. Terus boleh mengantarkan orang yang mengunjunginya, boleh bercakap-cakap gitu. Ya, istri mengunjungi suami ketika itikaf boleh enggak? Boleh. Nabi juga pernah dikunjungi. Mandi berwudu di masjid, membawa kasur untuk tidur di masjid boleh. Cuma yang orang gawanya nggak selimut tok. Berikutnya yang dilakukan ketika itikaf apa? Sibukkan diri dengan doa, zikir, sholawat, mengkaji Quran dan mengkaji hadis. Jadi itikaf itu bukan meneng bae ora, ngaji, ikut kajian kayak gini ini lagi itikaf. Paham nggih? Dan ini insya Allah saya sudah siap mengisi sehari 4 kali tekongrongi tekan sangang dina. Berarti saya akan mengisi kajian di sini 4 kali songo, insya Allah 36. Ya, padahal nyong nek 36 berarti pirang wulan gue. Njenengan ngundang nyong kan ngisi nang kene belum tentu bisa mbok. Kita tongkrongis 36 Pak. Kok jangan-jangan nyong nang kene njenengan Bali. Terus dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkataan perbuatan yang tidak bermanfaat. Jadi nek ngobrol-ngobrol biasa boleh, tapi nek berlebihan ora usah. Ya, karena awalnya ngobrol selesai ngerasani. Biasanya kayak gue, terus baru gue ngelombok, atuprus, nanti ngumpruk lambene. Kapan mulai intikaf? Pada hari 21 setelah sholat subuh. Jadi mulai pagi ini tadi. Ini yang mau niat itikaf jangan pulang mulai sekarang. Misalnya HP iki, Bu nyong sedane itikaf, tolong esuk gawakna anduk lambi karo selimut bantal sisan. Ibune mesti seneng banget. Ya Bu, nek bapak itikaf nang masjid seneng ora Bu? Seneng, merdeka turu dewek. Ora ngoroke bapake ya. Terus berikutnya tempat itikaf di mana? Masjid. Walaupun ada yang membolehkan di luar masjid, tapi pasti nanti dia sulit. Karena mesti kalau Jumatan harus keluar masjid kan? Nah, itu masalahnya. Kalau itikaf di masjid yang untuk Jumatan itu juga lebih mudah. Musola boleh nggak? Sebagian ulama membolehkan itikaf di musola, tapi masalahnya kan musola tidak jamaah, tidak Jumatan maksudnya. Berarti yang harus Jumatan kudu metu kang musola kan? Ya berarti tidak sempurna itikafnya. Maka yang benar itikaf itu di masjid yang didirikan sholat Jumat. Jelas? Kemudian cukup.
Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.